Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kali ini kita akan menceritakan pengalaman mistis dari seseorang penjelajah alam ya. Ini judulnya adalah Sesajen Pembawa Bencana. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Banyak masyarakat di sekitar kita yang masih percaya akan hal-hal mistis dan juga kepercayaan lainnya. Contoh masih adanya sesajen yang digunakan untuk roh-roh leluhur dan juga kepercayaan lainnya. Di suatu kampung akan diadakan upacara pemujaan kepada roh leluhur yang akan dilakukan di tepi danau yang ada di kampung itu. Sesajennya berupa beberapa makanan dan ada barang-barang lainnya yang tidak bisa disebutkan. Upacara dilakukan pada malam hari setelah sholat Isya, dipimpin oleh tetua adat kampung. Pemujaan dilakukan oleh banyak orang, memohon keselamatan dan juga bentuk rasa syukur atas hasil bumi yang diperoleh. Setelah pemujaan selesai, diadakan hiburan yang berupa wayang kulit. Banyak juga yang datang dari luar daerah. Acara berlangsung dengan lancar sampai jam 3. Acara itu selesai dan warga pulang ke rumahnya masing-masing. Berselang 2 hari, ada beberapa kelompok pecinta alam yang akan berkemah di sekitaran danau itu. Mereka merupakan anak-anak SMA yang melakukan kegiatan jelajah alam. Mereka beranggotakan 5 orang dan semuanya adalah laki-laki. Sebelum melakukan perkemahan, ketua kelompok meminta izin dulu kepada tetua adat desa tersebut. Sang tetua adat memberikan beberapa nasihat dan larangan. Isi larangannya yaitu dilarang berkata kotor, dilarang mengambil sesajen yang ada di sekitar danau, dilarang berbuat buruk atau usil. Awalnya sang tetua adat tidak mengizinkannya karena ada salah satu anggota dari pecinta alam itu yang kelakuannya sangat usil sekali. Sang tetua adat dapat melihat hal itu. Namun setelah ketua tim merunding sang tetua adat dan berjanji akan berbuat baik, dan akhirnya diizinkanlah mereka berlima untuk melakukan perkemahan di sana. Memang pemandangannya sangat bagus sekali, tapi juga mistis. Karena memang tempat itu digunakan untuk upacara pemujaan leluhur oleh warga sekitar. Mereka pun mulai berangkat dari rumah tetua adat pukul 10 pagi. Kendaraan mereka dititipkan di rumah sang tetua adat karena jalur yang dilalui tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Sampailah mereka pukul 1 siang. Mereka mulai mendirikan tenda di sana. Juga ada para kelompok pecinta alam lainnya yang ada di sana. Memang lumayan ramai tempatnya, walaupun sering memakan korban.
Pemandangan alamnya memang sudah tidak diragukan lagi. Danau yang luas dan masih sangat jernih airnya, dikelilingi hutan belantara yang masih alami karena dikelola oleh warga sekitar. Mereka mulai bersenang-senang di sana. Ada yang mandi dan ada juga yang bernyanyi-nyanyi ria. Namun, ada salah satu anggota yang tidak bisa dinasehati. Dia ketahuan membawa miras oleh ketua kelompok, tetapi dia tidak menghiraukannya. Padahal, sang tetua adat sudah melarang untuk melakukan hal-hal buruk, karena itu tempat yang dianggap suci oleh warga sekitar. Ketua kelompok pun menyuruhnya untuk menyimpannya di dalam tas. Namun tidak dihiraukan sampai akhirnya dia mabuk dan tertidur. Saat malam hari, mereka semua membuat masakan sederhana ala anak pecinta alam. Namun, anggota yang usil itu tadi baru bangun dan langsung marah-marah karena makanannya belum matang. Akhirnya, dia pun mengambil makanan yang ada di sesajen. Ketua kelompok pun marah besar kepadanya, namun tidak dihiraukannya, karena dia memang dalam keadaan mabuk juga. Setelah merasa kenyang, akhirnya dia pun tertidur kembali di tenda. Di sisi lain, para anggota lainnya asik bercerita dan bernyanyi sambil menikmati makanan yang sudah mereka masak tadi. Pukul 10 malam, mereka semua tertidur. Cuacanya sangat dingin sekali. Ditambah suara burung hantu menambah seram suasana saat itu. Pukul 7 pagi, mereka semua terbangun. Tapi anehnya, anggota yang usil itu tadi tidak bangun juga. Tiba-tiba, hal aneh pun terjadi. Sekujur tubuhnya menjadi merah dan matanya juga mengeluarkan darah. Seluruh anggota ketakutan dan tidak berani mendekat. Anggota yang usil itu pun akhirnya kerasukan oleh penunggu di sana. Dengan sigap, ketua kelompok pun mengambil tali dan mengikatnya di pohon supaya tidak kemana-mana, dan menyuruh anggota lainnya untuk memanggil tetua adat. Jarak yang jauh dan juga anggota yang kerasukan tadi membuat ketua kelompok semakin was-was, dan akhirnya ditambah lagi ikatannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya sang tetua adat pun tiba dan tidak kaget sama sekali akan hal itu. Dibiarkannya saja dia seperti itu oleh tetua adat, dan katanya hanya orang tuanya yang dapat menyembuhkan. Diteleponlah kedua orang tuanya dan disuruh untuk datang sambil membawa beberapa sesajen untuk meminta maaf kepada leluhur yang ada di sana. Suasana pun semakin menakutkan. Waktu berlalu begitu lama, dan anggota yang usil itu semakin berteriak kencang. Dan pada akhirnya orang tuanya pun datang sambil membawa sesajen. Disuruhlah mereka berdua meminta maaf kepada roh leluhur sambil menaruh sesajennya dan juga memeluk anaknya yang kesurupan. Dan akhirnya suasana menjadi tenang setelah anak itu kembali seperti semula dan sadarkan diri. Setelah kejadian itu, anggota yang usil itu berubah menjadi lebih baik sikap dan perilakunya. Oke, sekian dulu kisahnya ya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya untuk selalu mendukung channel ini agar supaya lebih maju ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.